الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع مشايخنا والمعلمين ولذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali di dalam ruangan yang mulia ini dan di dalam majlis yang mulia ini serta di hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 62, 63 dan 64 insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, atau ada juga yang mengartikan orang-orang yang kembali. Mengapa dinamakan Yahudi? Ada dua versi pendapat para ulama tafsir. Yang pertama mengatakan Yahudi itu dengan makna kembali, artinya orang-orang yang menyalahi janjinya dengan Nabi Musa alaihi salam kemudian kembali mengikuti Nabi Musa alaihi salam, maka dinamakan Yahudi, artinya orang yang kembali. Dan ada juga yang mengatakan nisbat atau ambilan kata Yahudi itu diambil dari nama anak tertua Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Jadi Nabi Yakub berisi anak namanya Yahuda. Nah, jadi Yahudi itu ada dua versi. Yang pertama ada mengatakan kembali,
Yang kedua, ada yang mengatakan nisbahnya kepada anak tertua daripada Nabi Yakub alaihissalam. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang kembali atau orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasara. Di sini ulun tekankan, kita membahas ini sesuai dengan kajian ilmiah, dengan referensi kitab tafsir dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sedikit pun tujuan kita merendahkan agama lain, tapi ini sesuai dengan konteks keislaman, sesuai kajian ilmiahnya, sesuai dengan fakta dan fakta sejarah. Wasabiina, dan orang-orang sabiin. Di situ ada disebutkan Nasara. Kenapa disebut dengan Nasara? Nasara itu asal katanya adalah Nasara yansuru, artinya menolong. Dinamakan Nasrani atau Nasara karena mereka menolong Nabi Isa dalam berdakwah. Maka disebut dengan Nasrani atau orang-orang yang menolong. Wasabiina, dan orang-orang sabiin, ay al-kharijina min dinin ila dinin, orang yang keluar dari satu agama menuju agama lain. Wahum qaumun min Nasara, dan orang sabiin ini masuk dalam golongan orang Nasrani. Tapi para ulama mufassirin banyak ini perbedaan pendapat tentang apa itu sabiin. Ada yang mengatakan sabiin itu adalah orang-orang yang membaca kitab Zabur tetapi menyembah malaikat, dan mereka sholat 5 kali dalam sehari juga, tapi kiblatnya bukan menuju Ka'bah melainkan ke arah Yaman. Ada yang mengatakan itu, bacanya kitab Zabur yang disembah malaikat, sholatnya 5 kali sehari, tapi kiblatnya ke Yaman. Artinya ini menggabungkan agama itu digabungkannya keyakinan. Ada juga yang mengatakan orang-orang sabiin ini adalah orang-orang yang mengakui keesaan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak beramal syariat, tidak beramal sesuai syariat, tidak mempunyai nabi dan rasul. Dia hanya bermodal la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi nya kada beramal, sembahyang kada, puasa kada, zakat kada, dan inya kadang mengakui nabi dan rasul. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan sabiin ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai agama sama sekali. Ada juga mengatakan, artinya banyaklah perbedaan tentang siapa itu sabiin. Sampai sekarang itu masih ada. Orang yang ada juga yang mengatakan orang yang keluar dari Nasrani lalu membikin agama baru. Ini sabiin. Jadi tertatai 4 di situ. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang yang kembali atau orang-orang Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Wasabiina, dan orang yang keluar dari agama satu kepada agama yang lainnya. Man amana billah, orang-orang yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun,
dan mereka tidak merasa takut dan merasa sedih. Nah, jadi ayat ini sekarang banyak dipelintirkan oleh orang-orang berpaham liberal yang mengatakan semua agama itu sama, yang mengatakan Yahudi dan Nasrani itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita teliti secara tekstual ataupun kontekstualnya sesuai sejarah, yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang memang berpegang kepada agamanya Allah. Orang-orang Yahudi yang memang beriman kepada Allah dengan perantara Nabi Musa alaihi salam, dengan kitab dengan kitab Taurat yang otentik, yang masih asli. Orang-orang juga, orang-orang Nasrani yang beriman dengan Allah dengan perantara Nabi Isa sesuai dengan ajaran kitab Injil yang asli, yang masih otentik, yang karena diubah-ubah. Nah, maksud ayat itu yang itu. Baik zaman sebelum Rasul atau disebut dengan zaman fatrah, maupun sesudah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Karena gini, orang Bani Israel yang ketika diutus Nabi Musa di tengah mereka dengan kitab Taurat di tangannya mengajak kepada mentauhidkan Allah, maka wajib orang Bani Israel itu mengikuti Nabi Musa kaulan wa fi'lan, baik perkataan, perbuatan atau hatinya. Setelah Nabi Musa meninggal, berjalannya waktu, Allah mengutus lagi Nabi Isa alaihi salam. Nah, maka orang Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa dengan agama nenek moyangnya wajib mengumpati Nabi Isa alaihi salam secara keseluruhan. Lalu Nabi Isa meninggal, berjalan lagi waktu, diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup segala nabi dan rasul. Maka orang-orang yang terdahulu yang beriman dengan Nabi Musa wajib mengumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqan itu membenarkan secara keseluruhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud ayat ini adalah yang seperti itu. Artinya orang yang benar-benar mengesahkan Allah, percaya dengan hari akhir, itulah yang dimaksud dengan ayat di sini. Nah, jadi secara hakikat agama samawi itu di dunia ini cuma satu sebenarnya, yaitu Islam. Adapun Yahudi dan Nasrani itu hanyalah gelar atau nama yang dinisbatkan kepada kelompok-kelompok pengikut Nabi Musa dan kelompok pengikut Nabi Isa. Kalau kita tarik secara hakikatnya, tetapi mereka mengklaim bahwasanya agama samawi itu ada 3, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Padahal intinya satu, innad dina indallahil Islam. Dalam Al-Quran jelas itu, sesungguhnya agama yang paling diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Lalu di ayat yang lain dijelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mengambil, yang memeluk, yang menjadikan agama selain Islam, fala yuqbala minhu, selama-lamanya tidak akan diterima. Nah, itu jelas sudah. Jadi artinya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, agama itu hanya satu, yaitu agama Allah. Tetapi dulu agamanya seperti zaman Nabi Ibrahim, agama yang dibawa Nabi Ibrahim itu sama, mentauhidkan Allah, tetapi disebut dengan agama Hanif. Lalu berjalan waktu sampai Nabi Muhammad, maka dinamakan Islam. Itu sejarah hakikatnya.
Nah, cuma sekali lagi kita tidak membahas tentang konteks di luar inilah, kita hanya membahas tentang secara jalur Islam. Nah, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang kembali atau Yahudi atau Nasrani yang kembali kepada mentauhidkan Allah, itu artinya kan yang masih berpegang dengan kitab yang asli. Karena Zabur, Taurat, Injil itu semuanya membahas tentang mengesahkan Allah. Kalau sekarang nggak ada lagi, kalau lah itu sudah diubah habis-habisan. Nah. Dan orang yang percaya kepada hari akhir, orang yang percaya kepada hari akhir. Rasulullah ketika berdakwah menyebarkan Islam di Mekah itu banyak mendapat pertentangan, mendapat cemoohan dari orang-orang kafir di Mekah pada saat itu. Wa yas'alunaka 'anis saah, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat, tetapi dengan nada mengejek-ejek, bujur juga kiamat itu datang. Gitu kalau lah datang garang kiamat itu Muhammad. Nah, mahulu-hulut. Nah, barang orang yang percaya dengan hari akhir, wa amila sholiha, dan beramal soleh. Jadi kita ini dalam menjalankan agama kada cukup hanya keyakinan saja, kada cukup hanya sekedar aku nih Islam, aku dari lahir sudah Islam, tapi harus dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu juga sebagai penentu. Seapapun kita, keturunan kita misalnya dari orang yang terpandang, kalau amalannya, gawiannya kada baik, tetap kada dilihat di sisi apa, artinya tidak mendapat perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita dari orang yang biasa-biasa aja, cuma amalannya bagus, nah itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah kadang melihat muka kalian dan kadang melihat jasad kalian, kadang melihat jisim kalian, tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu tadi, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Nah, jadi ini nyamannya kita belajar tafsir tuh. Kalau belajar kita membaca terjemahannya itu hanya secara harfiah aja. Nah, kalau tafsirnya di apa? Dikembangkan oleh ulama lagi di dalam. Jadi kita tahu kalau membandingkan. Nah, dan insya Allah kalau ada nang pina lain-lain fatwanya, kita kawa membandingkan karena kita membahas ini kan itu. Nah, jadi bahaya zaman wah ini. Nah, macam-macam ayat dipelintir sesuai dengan kepentingannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dengan masa yang akan datang. Kita ini biasanya takutan itu dengan masa yang belum terjadi. Hendak masuk hutan, kalau pina ada hantu, kalau pina ada harimau, kalau pina ada ular, padahal kalau dimasuki belum tentu juga ada. Kita kalau lah hendak berusaha macam-macam was-wasnya. Kalau pina kada payu kah, kalau pina orang tapi ketujuh kah, dijalani belum. Nah, jadi orang-orang yang imannya itu sudah kuat di dalam hatinya, inya kada ada lagi begitu. Artinya ketika inya ada, jalani semuanya, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang ngarannya takutan itu takutan dengan masa yang belum terjadi, masa istiqbal, masa akan datang yang belum terjadi. Nah, mereka tidak takut dengan sesuatu yang belum dihadapinya. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takutan itu adalah orang yang keyakinannya masih halus, masih sedikit. Kita kalau lah
Dia tuh menurang pewanian itu. Jangankan pian padang kadap masuk guha gini masukinya. Ini wani, Pak. Dan dengan cinta mengalahkan semua ketakutan. Ya kalau walaupun laut akan kuseberangi. Ya. Suruh jangan kau menyeberangi laut. Barito tuh gin mahingal pian pergi laut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih dengan apa yang dihadapinya. Nah, yang dijalaninya saat itu kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan sesuatu yang disayanginya, maka dia tidak akan bersedih. Kenapa? Karena dia yakin sesuatu yang hilang itu pasti kembali kepada Allah. Apabila kita ikhlas, maka akan diganti dengan yang lebih baik. Itu orang yakin. Nah, jadi kada takut dengan masa akan datang dan kada sedih dengan masa yang dijalaninya. Nah, itu orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Wal makna innal ladzina amanu, dan bermula makna orang-orang yang beriman qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi zamanil fatrah, pada zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan Nabi lah. Antara zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan sekitar 600 tahun. Nah, di 600 tahun itu adalah yang disebut zaman fatrah. Bi Isa alaihi salam. Nah, jadi orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman fatrah, atau antara zaman Nabi Isa dengan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, misla Qus bin Sa'idah al-Ayyadi. Jadi ada zaman Rasulullah itu, waktu Rasulullah belum diangkat jadi rasul, ada seorang uskup, seorang tokoh Nasrani namanya Qus bin Sa'idah al-Ayyadi, seorang penyair terkenal. Cuma syairnya ini, gubahan syairnya itu tidak kepada sesuatu yang mengeramput atau sesuatu yang begayaan terlalu, bersenda guraunya terlalu berlebihan. Jadi Qus bin Ibnu Sa'idah al-Ayyadi ini membuat syair itu dengan susunan yang sangat indah sesuai dengan Alkitab. Jadinya ketikanya menyair tuh orang-orang pasti akan tersentuh hatinya untuk mengingat Tuhan. Dan Qus bin Sa'idah al-Ayyadi ini adalah termasuk daripada ahlul kitab yang beriman dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, yang masih berpegang teguh kepada kitab aslinya. Dia mentauhidkan Allah dan meyakini akan ada nanti setelah akan ada nabi akhir zaman yang diutus. Dia mempercayai itu semua. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya karena membaca kalau di Alkitab itu akan diutus nabi, dia percaya. Rasulullah pernah sekali bertemu, tetapi Qus bin Sa'idah al-Ayyadi ini meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul. Zaman fatrah ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, semisal Buhairah ar-Rahib, Rahib Buhairah, yang ketika Nabi Muhammad SAW diajak paman beliau Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, itu kan ditahan oleh seorang rahib bernama Buhairah yang sudah melihat ciri-ciri Nabi Muhammad, lalu kadang menyuruh jangan masuk ke Syam karena banyak orang yang hendak membunuh Muhammad. Nah, itu Buhairah termasuk itu, termasuk dalam ayat ini, innal ladzina amanu was-sabiin, itu masuk dalam ayat ini. Rahib, seorang rahib Yahudi, pendeta Yahudi. Nah, cuma dia berpegang teguh dengan agama yang dibawa Nabi Musa dan membaca kitab Taurat yang asli. Ya, jadi dia mentauhidkan Allah, lalu mengakui adanya
nabi akhir zaman. Lalu semisal Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini seorang pemuda yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Nabi Isa alaihi salam mengutus 3 orang pemuda untuk menyampaikan tauhid kepada Bani Yasin. Pada saat itu Bani Yasin itu belum mentauhidkan Allah, jadi diutus orang bertiga. Setelah mendengar itu, si pemuda ini Al-Habib bin Najjar mendengar ada 3 orang utusan dari Nabi Isa alaihissalam menyampaikan tauhid. Dia langsung mendatangi 3 ini, langsung menolong mereka untuk berdakwah kepada orang-orang Bani Yasin. Ada yang mengatakan, ada kalau di dalam surah Yasin, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu kalau di dalam Yasin dah. Nah, itu ada yang mengatakan rajulun di situ adalah Habib An-Najjar. Jadi ulama tafsirnya rajulun, ada kalau kata rajulun, ada yang mengatakan itu Habib An-Najjar, seorang yang hidup di zaman Nabi Isa. Lalu beliau dibunuh mati sebagai syuhada dalam menyampaikan tauhid kepada Allah. Nah, ini hidup di zaman fatrah juga. Nah, orang-orang yang memang berpegang teguh kepada nabi-nabi terdahulu. Wa Zaid ibnu Amrin bin Nufail. Jadi Zaid ini selagi akan datang berisi anak. Nah, anaknya itu lihat siapa ngaran kalian? Sa'ad bin Zaid. Nah, ya kalau tidak salah, itu menikahi adiknya Umar bin Khattab atau Fatimah ibnu Khattab. Nah, jadi abahnya ini Zaid bin Amrin bin Nufail, yang asalnya orangnya walaupun hidup di zaman jahiliyah, cuma kadang mau umpati gawian jahiliyah. Sidin menentang penyembahan berhala, menentang. Sidin kadang mau makan darah haram lah, ada boleh dimakan. Kan ada orang berjual di mana tuh, di daerah kota besar tuh ada darah sapi itu, lalu dibekukan. Nang darah dibekukan, beku kena mun hendak dimasak, ditatak, dimasak. Nah, itu haram hukumnya karena ada darah najis. Lalu ada juga beliau tidak memakan sembelihan dengan tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zaid bin Amrin bin Nufail di dalam sejarah itu mencari agama ini sampai berkeliling, sampai ke Irak. Berkeliling sampai bertakun dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Akhirnya beliau memutuskan untuk memeluk agamanya Ibrahim alaihissalam, atau disebut dengan agama Hanif, yang mengesahkan Allah juga dan percaya dengan hari akhir. Nah, beliau ini meninggal juga sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Lalu seumpama lagi Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupunya Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, surah Al-Alaq dari 1 sampai 5, itu kan Nabi Muhammad tuh bergetar. Kenapa? Karena pada saat itu Jibril menampakkan rupa aslinya. Di dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, ketika Jibril itu mengurak sayapnya, itu sampuk minal masyriq ilal maghrib, hujung sana sampuk. Dan tingginya itu batisnya berjajak di bumi lapisan ke-7, kepalanya di langit lapisan ke-7, saking ganalnya Jibril. Berarti amun bumi itu kayak dabu di tangan Jibril. Dabu, ya Allah, ganal benar. Ketika Rasulullah melihat Jibril dengan rupa aslinya, atau Rasulullah bergetar bulik, kan langsung diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, di situ Siti Khadijah bertanya kepada Waraqah bin Naufal, karena pada saat itu Waraqah bin Naufal ini adalah seorang tokoh agama Nasrani yang dia sudah membaca di kitab Injil itu kayak para Rasulullah. Nah, jadi Khadijah datang kepada Waraqah, wahai sepupuku, ada sesuatu yang besar terjadi kepada suamiku. Dikisahkan Siti Khadijah, rentetan kisahnya nih. Apa ujar Waraqah? Aku yakin bahwasanya
suamimu itu Muhammad itu adalah nabi terakhir yang diceritakan di dalam kitab sebelumnya. Pada saat itu Waraqah ini sudah tua benar, sudah ada yang mengatakan sudah setengah buta, mata Sidin kadang melihat lagi. Dan Sidin menyatakan dukungan kepada Rasulullah, andaikan aku dihidupkan oleh Allah, ujar Waraqah bin Naufal, maka aku akan menjadi orang yang pertama membelamu wahai Muhammad dengan jiwa dan badanku. Ini jar Waraqah nih, karena tahu sudah di kitab sebelumnya. Nah, jadi apa? Menyatakan dukungannya. Nah, setelah itu kada lawas beberapa hari meninggal Waraqah bin Naufal. Nah, ini termasuk orang yang masuk dalam ayat ini. Artinya mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi, nah ini hidup kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya orang yang beragama lain Islam, ketika didakwahi Rasulullah dia menerima dakwah Rasulullah. Wa Abi Dzal Al-Ghifari, itu termasuk orang-orang yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Kalau dia Yahudi atau sekarang namanya Israel atau yang lain daripada itu, mengaku bahwasanya dia adalah agama yang benar, tetapi pertama kada mengakui Allah sebagai Tuhan, yang kedua kada mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, kada beramal rukun iman aja kada dijalankannya. Kan syarat kita memeluk Islam itu yang pertama harus berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar dan Rasulullah. Tanpa itu semuanya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksud ayat itu orang-orang itu. Jadi biarpun dia adalah orang-orang yang beriman kepada agama yang dibawa Nabi Musa, tapi ketika Nabi Isa datang dia beriman kepada Nabi Isa. Lalu ketika Nabi Isa sudah tiada, dia beriman lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima dengan sepenuh hati agama yang dibawa Nabi Muhammad. Maka ini masuk dalam golongan ayat ini. Nah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Nah, itu masuk. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah wahai orang-orang Bani Israel ketika kami mengambil janji kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit Tur yang ada di Sinai. Jadi bukit Tur itu, belum pernah baca sejarah, itu Sinai itu berada di utara Mesir. Dulu itu memang ampun Mesir itu kawasannya. Sekarang dicaplok, diambil secara haram oleh orang-orang Israel. Diakui Sinai itu wadah buannya, padahal itu ampun Mesir asalnya. Diambilnya tanpa izin dengan cara haram, diambilnya, maksud kita dikakatnya. Kan wah ini lihat di peta itu Sinai itu ampun orang Israel, wayah ini sebenarnya itu ampun orang Mesir itu. Nah, Sinai itu di utara Mesir. Tur Sina kan kalau di terjemahan itu Tur Sina orang menyebut, padahal itu bukit Tur yang ada di Sinai. Nah, Sinai itu ngaran wilayah. Nah, jadi bukit Tur Sina itu pernah diangkat malaikat untuk ditimpakan ke atas kepala orang-orang Israel. Setelah orang Bani Israel selamat dari kejaran Firaun, lalu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah ke bukit Tur yang ada di Sinai untuk menerima Taurat. Nah, bedanya Taurat dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau Taurat itu di dalam hadis, di dalam sejarah, itu turunnya diserahkan Allah langsung berbentuk kitab kepada Nabi Musa. Nah, kitab langsung sebijian. Nah, setelah menerima kitab Taurat, nah Nabi Musa ini mengajakkan delegasinya 70 orang ke bukit Tur Sina, nah, sebagai perwakilan dari semua orang-orang Bani Israel untuk diperlihatkan atau diserahkan kitab Taurat itu. Tapi apa? Mereka meminta, kami tidak akan menerima Taurat, tidak akan beriman kepada Allah kalau kami kadang mendengar suara Allah itu. Kalau kemarin
sudah mendengar hendak melihat pulang. Nah, itu kalau kami kadang-kadang beriman mau sekedar mendengarnya itu bisa aja suara orang, hendak melihat Allah secara nampak. Akhirnya dimatikan Allah, disambar dengan petir atau api. Kalau mati lalu hidup lagi. Nah, ketika hidup ini diserahkan lagi nih, hendak diserahkan, ayo imani ini kitab Taurat. Apa ujar bebuhan Israel yang buntat ya, karena mau menerima apa-apa gitu kan. Kadang mau juga menerima, akhirnya warafa'na fawqakumut tur. Di dalam surah Al-A'raf dijelaskan wa nataqna fawqahumul jabal ka'annahu zullah. Diangkat gunung Tur itu, bukit Tur itu di atas kepalanya. Kan gunung itu di dalam surah di dalam ingat dulu itu kan ada di dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya dijelaskan wal jibala autada. Gunung itu sebagai pasak bumi. Yang ngarannya pasak kan tuh berarti bertajak ke bawah ya. Kalau kayak kita bertajak tihang, kalau kita hendak mencabut tihang tuh kayak apa? Harus diguncang dulu. Bis diguncang sudah ranggang tanahnya, hanya dicabut. Nah, jadi wa nataqna fawqahumul jabal, dan kami angkat, kami cabut. Jadi sebelum proses cabut itu gunung itu diguncang oleh malaikat dulu. Kalau Tuhan ini mau nih, kalau mau menerima Taurat ini sudah berguncang tuh bumi itu. Tapi apa? Ada mau juga menerima, sudah diguncang tuh. Nah, artinya guncang habis-habisan tuh anak mencabut gunung tuh, ada mau juga menerima. Lalu tanah sudah habisan, kadang akun juga masih sampai ujar Allah, cabut gunung tuh malaikat, cabut gunung tuh, lalu diandak ke atas kepalanya, ka'annahu zullah, kayak payung tuh. Nah sudah, ini kita nih payung, nah di sini sudah nih, gunung nih di sini, bukit Tursina itu Tursina itu di sini nah. Jadi sebelum ditimpakan ada perjanjian juga, warafa'na ala fawqakumut tur wa id akhadna mitsaqakum. Nah, di situ Allah maulah perjanjian lagi. Ayo sampai berjanji. Sebenarnya kalau sudah melihat gunung di atas kepala itu kan para gugur tuh. Artinya walaupun kada berjanji, ayo ja kami mengimani dengan Allah. Ini kada hakun berjanji dahulu dengan Allah. Pokoknya ya Allah amun hakun mau umpati mengambil Taurat sebagai kitab, kada jadi gunung digugurkan. Tapi kalau kada mengambil, kami gugurkan gunung. Apa ujar mereka? Hanyar hakun mengambil. Itu kita paksa. Kenapa? Karena gunung di atas kepala sudah kada lemek tuh bang plak. Karena gunung Tur Sinai itu ada ulama mengatakan tingginya itu 1 parsah. 1 parsah itu 5,4 km. Ganal itu 5,4 km itu ganal. Termasuk tinggi juga itu nang diguncang Jibril. Nah, diangkat, diandak di atas kepala. Iya kada mau juga baiman. Ini kan nyanyuk bujur nih sudah nih. Ada kawai lagi kita kisahkan buntatnya kayak apa nih. Nah, banyak sudah dia Pak ditunjukkan Allah, cuma tatap aja kada heran. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Ini kan di wa id akhadna. Setiap yang di awal dengan id itu zarab zaman, artinya sesuatu yang telah lampau diceritakan kembali oleh Allah untuk diambil faidahnya, untuk diambil pelajarannya. Kita ini misalnya banyak sudah bencana alam segala apa. Apakah kita masih kada berpikir tentang akhirat gitu, nah maksudnya apakah kita masih menafikan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan banyak sudah peringatan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita ini menjadi kayak orang-orang Bani Israel yang diancam dulu di atas kepalanya gunung, hanyar hakun baiman. Jangan sampai kita kayak itu. Nah, ini keras hatinya orang Bani Israel, orang Yahudi itu. Nah, maka khudhu ma atainakum, maka ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian. Maksudnya ambillah Taurat itu, terimalah Taurat itu bikuwah,
dengan kekuatan, baik dengan sepenuh hati, dengan badan, dan dengan iman. Nah, itu wadhkuru ma fihi, dan peliharalah apa yang ada di dalam Taurat itu. Maksudnya daripada yang halal. Kalau yang halal umpati, kalau yang haram jauhi. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa atau takut kepada maksiat atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Bani Israel sadar? Nah, ini pertanyaannya. Kada juga. Ini ayat berikutnya insyaallah minggu akan datang. Tsumma tawallaitum. Habis diandak gunung ke atas kepala, pada saat itu aja, ya Allah kami menerima Taurat. Habis gunung dikembalikan lagi, tawallaitum ay a'radtum, mereka berpaling lagi dari Nabi Musa, kada mau umpati lagi. Artinya hanya panderan warak nang itu, karena diancam. Nah, selagi akan datang insyaallah surah atau ayat ke-64. Nah, ini berpalingnya orang-orang Bani Israel setelah menerima Taurat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين علم الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.